Shalom, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Iskandar Dahi di Batam. Hari ini kita masih berbicara tentang kenapa harus ada Natal, part 2. Karena kemarin kita sudah mulai dengan tema kenapa harus ada Natal. Hari ini tema yang sama tapi part 2. Kemarin intinya adalah bahwasanya kenapa harus ada Natal? Yang pertama, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi tanpa Natal tidak mungkin karya keselamatan dikerjakan. Sebagaimana firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16, semua kita pasti sudah tahu. Maka esensi Natal adalah pertobatan, bukan pesta. Yang kedua adalah keadaan kita hari ini. Yang pertama, kita ada di pandemi COVID-19. Yang kedua, kita ada di dalam situasi politik pilkada bareng. Yang ketiga adalah kita ada dalam kesedihan karena ada terjadi pembantaian di Sulawesi Tengah. Itu semua membuat manusia menjadi super egosentris. Yang penting saya selamat, yang penting pilihan saya, yang penting golongan saya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tidak kebetulan itu terjadi. Roma 8 ayat 28 menjelaskannya. Sehingga kemarin kita membagi satu firman dari Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Stressing point kemarin adalah semua orang. Hari ini dengan tema yang sama, kenapa harus ada Natal part 2? Firman Tuhannya kita ambil dari Galatia pasalnya yang ke-6. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kemarin dikatakan kepada semua orang. Hari ini juga Galatia 6 ayat 10 berkata kepada semua orang, tetapi ada tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, Desember ini adalah bulan yang penuh ceria. Kita akan merayakan Natal. Terlepas bentuk apapun, tapi kita tetap harus ingat esensi Natal adalah pertobatan, bukan pesta. But the question is, bisakah kita pesta? Pesta dalam makna apa? Pesta dalam makna kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwasanya di tahun 2020 ini kita bisa merayakan Natal. Merayakan Natal bukan hanya sekedar hura-hura. Merayakan Natal artinya kita merayakan kasih Kristus itu di tengah-tengah dunia kita saat ini. Terlebih-lebih kepada teman-teman kita seiman. Nah, ada yang spesifik tahun ini Natal. Natal tetap pakai prokes. Prosedur kesehatan. Jaga jarak dan seterusnya. Yang walaupun tanpa kita sadari, itu membuat banyak orang menjadi manusia super ego. Menjadi manusia egosentris. Tapi itulah Tuhan. Dia dahsyat dan luar biasa. Di tengah-tengah menuju puncak daripada pandemi. Di tengah-tengah masa menuju puncak pilkada 9 Desember. Dan di tengah-tengah peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Kita ada di Desember. Natal. Yang esensinya ketika kita merayakannya, kenapa harus ada Natal? Kita bisa mengekspresikan kasih Kristus di tengah-tengah dunia lewat perbuatan baik kita. Ketika kita bisa mengekspresikan kasih Kristus lewat perbuatan baik kita, maka ketahuilah para sahabat, itulah sebenarnya makna Natal di tahun 2020 ini. Teman-teman seiman kita, saya terlalu percaya
Jangan kita lihat yang atas, kita lihat yang ke bawah. Ada begitu banyak yang membutuhkan kasih dari kita sebagai gereja. Saya beri contoh. Kami dari alumni SMA Negeri 4 Angkatan 82 Kota Medan, kami akan mengadakan Natal 18 Desember 2020. Ini sekalian informasi bagi siapapun kita yang mungkin sama alumni dengan saya, ataupun yang mau juga men-sharekan ke yang lain. Saya mau kasih tahu, Natal kami hanya dengan Zoom. Karena kami tersebar di beberapa daerah seantero Indonesia. Tapi yang menarik bagi saya adalah hari-hari ini ketika kita mau berbagi kasih, catat. Ketika kita mau berbagi kasih, ternyata Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat kepada kita. Sebagai contoh, yang disebut SMA Negeri di Medan, itu mayoritas 80% siswa-siswinya adalah kaum Kedar. 80%. Nah, ketika kami akan mengadakan Natal via Zoom, ada alumni yang coba menawarkan, memberikan fasilitas Zoom yang sampai dengan 500 peserta. Itulah saya katakan tadi, Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat. Lalu ada seorang alumnus berkata, "Hei, kenapa tidak kita ajak adik atau kakak kelas kita? Karena kita punya fasilitas Zoom yang untuk 500 peserta. Kalau kami yang hanya angkatan 82 mungkin 100-an orang." Dan itulah hikmat. Catat, sahabat, ketika kita mau berbuat, ketika kita mau berbagi kasih, Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat kepada kita. Bagaimana dan apa yang harus kita perbuat. Lewat YouTube ini saya mau menyemangati panitia Natal SMA Negeri 4 Angkatan 82 Kota Medan. Teruslah bergerak. Tapi bergeraklah di dalam tuntunan Roh Kudus. Pastikan setiap apapun yang mau kita kerjakan, itu adalah terkoneksi dengan surga. Nah, kalau hanya sekedar Zoom, Natal via Zoom, it's common, itu biasa. Tapi lewat gerakan ini, kami dari alumni, kami mencoba berbagi kasih dengan melacak, mencari teman-teman alumni yang mungkin tidak sebaik kami keadaannya. Maka tadi saya katakan, lihatnya ke bawah, jangan ke atas. Ketika kita melihat ke bawah, ada begitu banyak yang sangat membutuhkan itu. Maka Galatia 6 ayat 10 berkata, tetapi terutama kepada teman-teman kita seiman. Nah, ketika hari ini kita mengerucut kepada teman-teman seiman, saya bisa berikan contoh lewat apa yang sedang kami kerjakan di alumni SMA Negeri 4 Medan Angkatan 82. Kami mencoba mencari, melacak, dan kami menemukan beberapa rekan, bahkan guru yang memang sungguh-sungguh sangat membutuhkan kasih. Nah, kami sedang membuka dompet kasih. Kami sedang menggalang dana. Nanti sampai tanggal 10 Desember kami baru tutup. Dan puji Tuhan, hari ini, ya, sumbangan yang sudah kami dapatkan tidak hanya 7 digit, tapi sudah 8 digit. Bisa bayangkan? Tidak lagi 7 digit, tapi sudah menjadi 8 digit. Kalau 7 digit 1.03 kali 03 kali. Tapi kami sudah mendapatkan 8 digit. Yang jika itu dibagi prorata kepada beberapa penerima, kami percaya itu akan memberkati. Nah, bagaimana itu bisa didapat 8 digit. 8 digit. Karena kita sadar
kita adalah gereja yang dinanti-nantikan dunia sekitar kita, terutama teman-teman kita seiman, untuk berbagi kasih. Lewat kesempatan ini saya mau katakan bravo SMA Negeri 4 Angkatan 82. Dan ketahuilah sebagai hamba Tuhan, wow keren, di kelompok kami ada 3 hamba Tuhan, ya, ada 3 pendeta di situ, luar biasa. Dan saya terus berdoa sampai nanti 10 Desember kita akan berdecak kagum melihat bagaimana ketika kita mencoba berbagi kasih, seperti saya katakan tadi, Tuhan terus akan tambahkan hikmat kepada kita. Tapi ini saya tambah. Dan juga Tuhan terus bekerja, menggerakkan hati setiap orang untuk terus berbagi, untuk terus memberi. Bukan untuk membuat sebuah show off, bahwasanya kami bisa ngumpul sekian. Tidak, tapi untuk mempertontonkan pada dunia, khususnya teman-teman seiman, bahwasanya gereja, walaupun di tengah pandemi COVID-19, walaupun di tengah pilkada yang membuat perpecahan dan perseteruan, dan di tengah-tengah situasi pembantaian yang terjadi, gereja tetap menjadi gereja yang care dan peduli. Karena Natal itu adalah kasih, dan kita coba mempraktekkan kasih itu. Contoh yang kedua, saya juga masuk dalam sebuah grup doa. Gerakan doa GOD KKMI. Gerakan orang diberkati, kasih Kristus memulihkan Indonesia. Kami tidak mengadakan Natal, ataupun masih belum ada rencana mengadakan Natal. Tapi salah satu anggota kami dari grup WA ini, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Di tengah-tengah tugas pelayanannya, dia kehilangan sepeda motornya. Padahal dia pelayanannya kecil di desa, tapi dia mengalami kemalangan. Dia hilang sepeda motor. Maka kami, khususnya ketua tim kami, berupaya untuk bisa menolong. Maka kami membuka gerakan dompet kasih. Sepeda motor hilang, kami coba bantu untuk dia boleh mendapatkan sepeda motornya, walaupun dalam bentuk sepeda motor second. Dan puji Tuhan, dari target yang sedang disusun sampai hari ini, sampai sore ini, sudah hampir 80% dari budget itu tercapai. Nah, ketika itu terjadi, maka dunia sekitar kita juga akan melihat bahwasanya memang gereja adalah benar-benar yang dibutuhkan, baik oleh semua orang, seperti kemarin Filipi 4 ayat 5, ataupun seperti firman Tuhan hari ini Galatia 6 ayat 10, terutama kepada teman-teman seiman. So, pertanyaan global kita, kenapa harus ada Natal? Hari ini part 2. Karena kita diberikan keleluasaan, kita diberikan ruang untuk mengekspresikan kasih Kristus lewat perbuatan baik kita. Dan biarlah hari ini, ketika itu boleh kita kerjakan, bukan nama kita, tapi nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah hari ini bersempena bersamaan menuju Natal, kita juga terus berdoa, sehingga akhirnya nanti tanggal 24 dan 25 Desember, seluruh masyarakat Kristiani Indonesia boleh merayakan Natal dengan sukacita. Walaupun secara online, Zoom dan seterusnya, walaupun offline tapi terbatas. Biarlah semuanya boleh merasakan Kristus benar-benar hadir. Demikian yang boleh saya sampaikan sore ini. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semuanya, khusus rekan-rekan gerakan doa GOD KKMI. Bertemu kita sebentar pukul 19.30 WIB dalam ibadah malam yang terakhir. God bless you.